tidak punya suami bisa. Atau kuncinya begitu masuk ke rumah sakit bilang saya mau menggunakan jam besar. Itu kuncinya di situ. Jangan sampai nanti sudah tahu biayanya banyak ada yang muni jam besar. Itu timbul masalahnya kalau dari. Dan itu memang tidak dijamin jaminan karena sudah ada yang menjamin penuh itu namanya jam besar. Atau betul ya. Kemudian pengobatan alternatif memang tidak bisa mengganggu. Misalnya mau ke Habib, ya Habib atau alternatif itu cuma boleh. Kecuali pengobatan alternatif. Asal tidak pelayanan canggih, kalau sudah ke pelayanan canggih itu memang harus dikonsulkan dulu kita bisa. Konsulnya itu gunanya kan berapa tahun nanti yang dibantu deh. Ya, saya kira itu tambahnya dari saudara bantu bagus. Tapi nanti rumah sakit ngetasnya jam tetap kelas 3. Asal jangan permintaan sendiri tuh ya. Gitu. Kelas 3 enggak. Kelas 3 penuh, saya tak kelas 2 saja. Begitu jenengan sewu, begitu peserta itu terucap saya minta. Ada yang bermasalah dengan bupati kan gitu. Makanya kalau sampai di lorong-lorong sewu itu bukan kesengajaan. Mungkin fitnya ya penuh, kelas 2-nya juga penuh, kelas 1 juga penuh kan gitu. Kalau ke rumah sakit yang swasta tadi menolak, dia harus memberikan alternatif di mana dia yang kelas 3 yang kosong dan kerjasama dengan itu yang menentukan kamarnya itu dari rumah sakit ya? Ya. Bukan dari pasien atau keluarga pasien ya? Karena kan kadang-kadang sering terjadi bahwa mungkin disuruh juga ke Sarjito, ternyata Sarjito nunggu kamar dan segala macam. Memang selama ini yang jadi masalah itu kan sistem komunikasinya rujukan itu ya. Seperti yang terjadi di Jakarta itu kan rumah sakitnya tidak bisa mencarikan, akhirnya pasiennya mencari-cari sendiri sehingga seperti di media-media itu kan sebenarnya jadi seperti itu. Jadi kalau rumah sakit misalnya di PKU Bantul kadang penuh, itu nek jenengan pastikannya penuh. Jenengan masuk kelas 2 gitu. Ya, tapi dengan catatan ini jam kerja loh. Itu jangan sampai jenengan kelas 2 nggih tibane tidak dimasukkan besar. Ya, iya lah itu masalahnya kan di sana. Jadi memang keluarga pasien, kalau pasien memang sakit nggak bisa berpikir jernih gitu. Harus pendampingnya ini yang berpikir jernih dan minta yang sejelas-jelasnya. Saya ini peserta jam-jam, kok dimasukkan kelas 2 ini gimana? Kan itu harus jelas dari awal. Kalau nanti muncul itu di akhir atau di tengah, itu nanti muncul masalah di situ mas. Kami tidak bisa menjamin, itu sudah tidak bisa ditawar lagi kalau muncul kelas 2, kelas 1 dan lain-lain. Jadi kalau rumah sakit swasta karena tidak ada kebijakan tidak boleh menolak, dia bisa menolak karena pastikannya penuh. Nanti harus ada alternatif di mana di rumah sakit yang kerjasama dengan jam kerja yang ada kelas 3-nya. Saya kira itu sih, Pak. Untuk mengelola Pak, untuk tentang kepesertaan Pak. Ya, terus tadi ini apakah memang kemarin ya saya informasi yang dapat apakah ini tetap berjalan? Apakah memang khusus untuk masyarakat miskin ya sudah didata oleh dinas kesehatan? Ya, untuk Kabupaten Bantul memang istilahnya tidak total coverage, sebenarnya bisa dibilang total coverage karena untuk orang Bantul asal miskin, asal mau masuk kelas 3 dan dia sakit itu bisa ngurus jam. Jadi datanya memang terbuka berjalan. Oh iya. Ya itu. Tapi pakai apa sih itu Pak? Ya syaratnya yaitu fotokopi KTP. Kalau sudah ber-KTP, fotokopi C1 sama, gitu. Kemudian ada surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan miskin, SKCM atau SKM istilahnya, gitu. Kemudian sudah dirawat atau sedang dalam pengobatan. Jadi yang daftar berjalan itu orang-orang yang sakit gitu loh. Orang yang tidak sakit itu ada mekanisme sendiri pendaftarannya lewat BKK. Ya, jadi untuk orang yang tidak sakit, yang masih sehat, kalau ingin jam kerja itu mekanisme dari bawah, dari Pak Dukung, Pak Lurah, Pak Camat nanti sampai ke BKK. Tapi kalau orang yang sudah sakit, asal ada syarat yang tadi itu SKTM, SKM, C1, KTP, kemudian ada surat keterangan dirawat di rumah sakit atau surat keterangan sakit dari Puskesmas, itu nanti datang ke jam kerja, datang ke kantor BKK, jangan ke kantor jam kerja, datang dulu ke kantor BKKPP dan kabinet itu. Nanti di sana didaftar sebagai peserta jam kerja. Ini yang tidak sakit tadi ya? Ya, enggak, yang sakit. Yang sakit. Ya. Kalau yang tidak sakit itu mekanisme tadi dari Dukuh, Camat sampai ke BKK. Nah,
bisa langsung ke BKK. Nanti dari BKK diberi rekomendasi ke Jamda, nanti dari Jamda baru memberi pernyataan jaminan kepada rumah sakit. Ya, saya kira. Jadi betul Mas berjalan sampai sekarang, sampai 31 Desember pun masih bisa masuk ke. Jadi tetap kapanpun dimanapun ya, kapanpun pastinya ya. Waktunya jangan ada ketentuan. Jadi siapapun masyarakat Bantul yang miskin, dan dia sakit bisa langsung mengakses ke kantor lewat dari kantor BKK dulu baru ke Jamda. Jadi caranya hanya untuk verifikasi pastinya. Ya, untuk pendaftaran. Karena untuk kepesertaan memang kewenangan diberikan kepada BKK. Sebenarnya kalau kita dalam pelayanannya agak ribet ya. Iya, memang ada sendiri-sendiri. Gitu. Iya, betul. Nanti naik satu atap saya tambah pecah sih lain Mas. Saya ngurusin pelayanan aja sudah repot, apalagi untuk kepesertaan. Memang kan untuk kita diawali dari kepesertaan. Kalau kepesertaannya itu nanti beres itu biasanya apa? Beres ya banyak kan itu. Kalau waktunya Pak, jadi nah untuk waktu memang ada perbedaan dengan kota. Kalau kita itu 2 kali 24 jam kerja, supaya kami bisa membantu dari awal. Kalau dia ngurusnya lebih dari 2 kali 24 jam, kami membantunya mundur 2 kali 24 jam. Jadi kalau sudah kelewat 5 hari, wah ini sudah lebih dari 2 kali. Jangan putuskan atau terus. Nanti kami kan membantunya mundur 2 kali 24 jam kerja, kecuali hari Sabtu karena kami libur, Minggu dan tanggal merah itu tidak dihitung dalam 2 kali 24 jam. Saya tadi menyebutkan 2 kali 24 jam itu kan supaya dibantu dari awal. Alamat kantor BKK itu satu jalan dengan rumah sakit Panembahan Senopati. Malah agak ke barat sedikit, jejer kantor depan. Arah dari Panembahan Senopati ke barat. Jenengan dari sini turun di Soliman BJ, itu sebelum rumah sakit kanan jalan. Kalau sudah sampai warungnya Bu Ismo, nah itu nanti ketika sedikit kanan jalan. Dari Jember ke barat. Jauh enggak? Kebetulan. Depannya PLN bis itu aja. Ya, kanan kalau dari Panembahan ini jalan. Kalau dari Panembahan ini jalan, kalau dari BJ tempat turunnya angkutan umum itu kanan. Nah itu ya, perbedaannya 2 kali 24 jam. Oke Pak, ini monggo. Kalau rumah sakit menempatkan di kelas 2 itu tadi harus dipastikan ini tetap akomodasi kelas 3. Jangan sampai nanti billingnya itu kelas 2 nanti tidak akan terjalin. Nah nanti rumah sakit itu biasanya bersedia untuk menitipkan di kelas yang tinggi. Tapi nanti kalau sudah ada kamar kelas 3 yang kosong itu agar juga bersedia dipindahkan ke kelas 3. Pada umumnya kalau sudah ditempatkan di kelas yang lebih tinggi untuk dipindahkan di kelas 3 itu tidak bersedia lagi. Itulah yang menjadi trauma bagi rumah sakit untuk mau menitipkan di kelas yang lebih tinggi. Nah untuk itu maka sebaiknya kita bersama-sama supaya nanti rumah sakit juga bersedia untuk mengakomodir kebijakan itu. Karena seringnya terus mengatakan habis karena kalau diberikan nanti ya, oke, terima kasih. Oke, ini kita bantu informasi dari Bantul. Mungkin kita lihat dulu realita lapangan. Kadang-kadang realita lapangan itu juga kadang-kadang apa jadi problem. Pemerintah sudah bagus sebenarnya, tapi realita lapangan ya banyak hasilnya. Mungkin dari teman dari Bantul ini ada semuanya BPB mau share pengalaman apakah ada persoalan yang mau dibicarakan mau omongan ini dan semuanya akan kelihatan seperti apa kan sebenarnya di dalam. Belum lama ini ya Pak, ada teman saya itu punya memang dia orang progresif profil teman saya. Kebetulan masih di PKO sekarang. Dia punya Jamkesmas. Dia diponis untuk operasi. Terus di PKO itu kemarin katanya kamarnya penuh. Terus dia nyoba kan awalnya pakai Jamkesmas itu penuh. Terus pakai umum ternyata bisa masuk. Terus kan sempat bingung, itu mengambilnya kemana? Dia pakai punya Jamkesmas dia.
dan sekarang masih di PKO udah beroperasi. Cuma nggak tahu ini prosesnya jam keselnya bisa dipakai apa nggak, kurang tahu saya. Itu mengadunya kemana? Jamkesmas. Jamkesmas ya. Itu dulu. Mungkin gini Pak, yang sering terjadi bahwa data Jamkesmas yang baru itu ternyata dengan data Jamkesmas yang lama itu berbeda. Dan ternyata di lapangan itu kartunya yang pakai Jamkesmas yang lama itu apa namanya kemarin sudah terdaftar, ternyata yang baru tidak terdaftar lagi. Gitu. Itu yang menjadi persoalan di lapangan. Dan ternyata ada kebijakan Maret ini malah selesai kan itu masalahnya. Kalau salah kemarin waktu kita ketemu dengan Pak Wamennya bahwa program Jamkesmas yang saya lama itu berakhir sampai tahun 21 Maret ini. Sudah menjadi 28 Februari. Oh, Maret 28 Februari. Maret sudah nggak bisa. Monggo itu Pak, jadi bagaimana proses? Nanti ada persoalan juga ada persoalan bagaimana menjembatani sebenarnya. Kita mencari solusi di sini. Enggak, untuk yang di daerah dulu aja Pak, karena kebijakan Oh iya. dulu. Nanti provinsi nanti kita gongnya Pak. Ya betul. Yang jadi masalah sekarang adalah peserta Jamkes lama dan penyakitnya adalah katastrofik dan tidak masuk Jamkes yang baru seperti cuci darah, kemo dan lain-lain. Itu sekarang memang kami minggu-minggu ini banyak orang tangisan di kantor saya karena harus hidup, harus menjalani terus ke rumah sakit sementara Jamkesnya akan berakhir 28 Februari. Untuk dibantu orang-orang yang seperti ini itu langsung didaftarkan ke Jamkes. Langsung mengurus ke pesan Jamda, nanti masuk ke Jamda. Tapi masalahnya itu kan tadi itu bantuan atau jaminannya tadi itu sih masalah. Karena kalau di Jamkesmas cuci darah itu kan sama sekali tidak ada iur dari peserta. Tapi kalau Jamkesda dibantu 500, kalau cuci darahnya harganya 800, kan harus cari tambahan 300. Itu yang jadi masalah. Kami Jamkesda kamu bisa bantu cuma 500. Nah, yang 300 bagaimana? Padahal saya benar-benar tidak mampu. Ya, sementara nanti kalau memang nggak mampu ya saya beri rekomendasi ke provinsi kalau seperti itu. Karena sudah ada memang dari Piungan kemarin anaknya itu sudah sekitaran mulai kecil. Alhamdulillah Jamkes yang kemarin dapat sekarang tidak. Dia sudah menyerah. Dicuci darah di Sarjito Bu Puspita itu 800. Nek saya nanti 500 kan masih kurang 300. Dia seminggu 2 kali. Itu cuci darahnya kok. Padahal itu nanti 11 kali mesti ada tambah darahnya. Nah, tambah darahnya nanti kami bisa membantu yang 240, tapi yang tambah per cuci darah itu kan tidak ada. Jadi untuk orang Bantul yang kemarin dapat Jamkes, kalau tidak nanti langsung masuk jadi Jamkes. Dengan syarat memang mengurus, tidak otomatis gitu. Mengurus salah-salahnya tadi terus kena ke kantor pihak. Kalau yang terjadi kayak kasusnya Mas Budi tadi, PKU ya, sudah masuk tiba-tiba itu. Ya, mungkin Mbak Vita yang nanti ini masalah di PKU sudah masuk K3 waktu memberikan Jamkes penuh tapi bilang umum kok jadi apa? Masuk aja. Lagi kira-kira tanggapan? Kalau tidak, saya akan lari ini dari dinas gunung juga lah kan. Oke, kita boleh. Boleh? Yang tadi Bantul, mudah-mudahan tidak ditamu lagi ya. Oh, kalau yang tadi Bantul itu kan untuk maksimal pembiayaan selama tahun itu kan 10 juta per orang. Nah, ini itu sudah diakumulasi yang semua tadi kan ada yang dibantu terus dibantu dilakukan itu semua sudah diakumulasi dengan itu. Atau cuma untuk kriteria yang dibantu ada yang maksimal ini sampai 10 juta. 10 juta itu akumulasi. Jadi mulai mengakses per Januari semuanya
mulai dari rana, kemudian kalau di Pumas kami memang tidak kesulitan kami untuk mereka dari Pumas. Misalnya diperiksa di Pumas itu kan juga Pumas kan tema ke saya, tapi biasanya kami tidak melakukan yang dari Puskesmas. Tetap bisa kan dibantu Puskesmas sudah gratis ya? Berarti ya kalau ada jaminannya nanti gratis. Ya, kalau jam kerja itu 100% dijamin. Jaminan ini berbentuk kartu ataukah? Kalau jam kerja sekarang ada yang kartu yang 2012 kemarin sudah wujud kartu. Ya. Kalau yang daftar baru itu nanti rekomendasi dari BKK itu gantinya kartu. Sambil menunggu pencetakan kartu. Berarti intinya bahwa pendataan kalau di kota itu berKTP ya berarti kan? Ya. Kalau yang di Bantul berarti kartu jam kerja gitu ya? Kartu jam kerja atau rekomendasi dari BKK tadi. Salah satu alat untuk menunggu kartunya keluar ya, itu. Oke. Tapi tetap datanya tetap berjalan kalau ya, tetap berjalan. Jadi saya yang sebut juga tadi kalau bisa akumulasi dari pertama kali pendaftar sampai dari Januari sampai 31 Desember. Intinya kalau nanti ada kekurangan baru nanti jalan ke provinsi. Iya. Makanya saya kalau ke Jakarta Bantul itu kadang kalau rawan itu kami minta kuitansi tembusan yang dari rumah sakit sehingga kami bisa. Ya. Nah, terus itu nanti proses pengecekan misalkan saya orang Bantul misalkan, kemudian saya sakit-sakitan misalkan. Nah, kemudian ini cuma misalkan. Ya. Nah, terus kemudian selama 6 bulan sudah mengalami rawat jalan atau apa. Nah, itu kan mungkin saya tidak mengakumulasi semua. Nah, tapi ketika saya ingin tahu sebenarnya posisi saya itu sudah menggunakan berapa gitu. Nah, itu saya bisa ngecek datanya apakah langsung atau tersedia sarana online untuk mengeceknya kayak gitu. Ya, untuk online sementara belum. Makanya setiap periksa ke rumah sakit, kalau rawat inap jelas, kami gampang untuk mendeteksi. Yang susah untuk mengumpulkan kan rawat jalan. Makanya setiap rawat jalan itu setelah datang ke kasir itu mintalah tembusan kwitansi biayanya. Itu Pak. Itu kalau ke rumah sakit Panbanjar pasti warnanya kuning itu kan ada putih yang asli nanti untuk menagihkan ke saya. Yang kuning itu nanti untuk pasien. Nah nanti setiap datang ke Jamda yang kuning itu dibawa sehingga kami bisa menghitung. Jadi pasien bisa menghitung, kami juga bisa menghitung. Syukur pasien itu bisa menghitung itu akan menambah. Mungkin apabila pertanyaan selanjutnya adalah kalau memang nanti itu sudah full, masih tengah perjalanan, iya. Itu tetap bisa dilayani nggak? Nah, tetap bisa dilayani dengan rekomendasi dulu ke provinsi. Nanti provinsi yang meneruskan jaminannya. Tadi kemarin betul. Ya, jadi misalnya 3 bulan ada yang sekali datang karena rawat inap sudah full 10 juta. Nanti untuk selanjutnya memang ada rekomendasi ke provinsi. Oke, terima kasih ya. Sudah puas mas? Oke, mungkin kita lanjut jalan untuk minta waktu juga biar agak cepat nanti biar nggak sampai sore ya. Mungkin kita lari ke Gunung Kidul. Jadi memang jujur aja saya kita belum sempat ke sana, tetapi informasi yang kita dapat lewat media yang Gunung Kidul ternyata juga sudah memberikan informasi yang luar biasa dan ternyata Gunung Kidul ya sebagai banyak teman-teman melakukan riset ke sana dan juga di apa namanya dimunculkan di online juga, tapi intinya bahwa kita mencoba mengklarifikasi dari hasil kemarin mungkin bisa kan dulu ada dua ya. Oke, mungkin kita disampaikan dengan kira-kira kebijakannya di Gunung Kidul jaminan kesehatan itu seperti apa gitu. Dari ada aja yang ada dulu. Benar, ini biarin aja. Jadi kalau memang sudah ada datanya tinggal klarifikasi. Nanti kan biar untuk menggali. Kan nggak ada, tapi di Gunung Kidul itu belum memiliki PT jam kerja. Ya. Tapi pemuda Gunung Kidul tetap komitmen menyediakan anggaran untuk bantuan jaringan kesehatan. Monggo, dari dua aja, apa-apa. Terima kasih. Saya perkenalan dulu, nama saya Rizky dari PT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul. Jadi untuk di Gunung Kidul untuk jaminan pelayanan kesehatan ditangani oleh seksi jaminan pemeliharaan kesehatan yang baru terbentuk bulan Februari tahun 2012. Yang kami tangani yaitu jam kerja yang kebetulan di Gunung Kidul sendiri namanya yaitu jam kerja. Kemudian selain itu jam kesos dan jam kesmas. Khusus untuk jam kes dari Kabupaten Gunung Kidul yang namanya jam kesas
rekomendasi peserta jam besar itu nanti bisa ke desa untuk minta surat keterangan bahwa yang bersangkutan belum memiliki jaminan apapun yang boleh diketahui oleh kecamatan. Selanjutnya untuk pesertaan nanti bisa mengurus ke bank Kabupaten Gunung Kidul di bagian kesra. Jadi untuk pesertaan jaminan kesehatan di Gunung Kidul diurus untuk bagian kesra. Untuk penjaminannya di Gunung Kidul kami batasi yaitu 5 juta per tahun per orang per tahun. 5 juta per tahun. Kurang lebih untuk paket yang dibatasi yang dilayani maupun yang tidak dijamin sama seperti jam kerja bantuan. Mungkin perbedaannya untuk paket cuci darah kami batasi sebesar Rp500.000 setiap kali cuci darah. Kurang lebihnya tadi seperti yang disampaikan Pak Bambang itu kurang lebih sama seperti itu. Kemudian untuk PPK kami saat ini bekerja sama dengan 30 puskesmas di Kabupaten Gunung Kidul dan 9 rumah sakit, yaitu RSUD Wonosari, Rumah Sakit Nuroma, dan Rumah Sakit Pelita Husada. Untuk di luar Gunung Kidul kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Karangsang Sleman, kemudian Rumah Sakit Jolokito yang ada di Blok U, kemudian Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit Gracia sebagai rujukan jiwa, kemudian PRI-nya kami bekerja sama untuk cuci darah dengan klinik dialisis Golden PMDI yang ada di Jalan Latus. Ya, DKP. Iya, kami juga untuk masyarakat yang ada di perbatasan lintas provinsi kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Dr. Surasi dan Panegoro. Iya. Di daerah Semen dan Ngawen. Kejaksaan juga. daripada naik mendingan dia turun saja. Iya. Jadi, untuk saat ini kami sedang dalam proses kerjasama dengan 5 rumah sakit, yaitu RSUD Panembahan Senopati, Rumah Sakit Umum Daerah Kota di Wirosabar, kemudian Rumah Sakit Sleman, kemudian Rumah Sakit Dr. Sutarto atau Rumah Sakit JKT, dan Rumah Sakit Bethesda. Untuk sampai saat ini di 5 rumah sakit tersebut sudah bisa dilayani, walaupun masih sedang dalam tahap proses kerjasama. Kemudian dari 281522 ada sebagian yang kami COP-kan, yaitu COP mungkin ada yang belum tahu ya. Oh sudah. Jadi yang kami COP-kan sebesar sebanyak 173.000 sekian. Itu kami COP-kan sehingga bisa mendapatkan tambahan 5.173.000 sekian. 23.000 sekian ya? Iya. Angka pastinya agak lupa. Ya, bahwa kurang lebihnya segitu ya. Iya, itu untuk jumlah yang sekian itu kami tambahkan dari jam besar sebesar 5 juta rupiah sehingga totalnya menjadi 10 juta rupiah. 10 juta ini ya selek ya tadi. Iya. Dari jam kerja sama jam Jam besar. Jadi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, pesertaannya itu banyak menunjukkan dari keterangan surat SKT saja atau dari KTP Bu? Untuk syarat pesertaannya yaitu untuk yang 1522 ada kartu pesertanya, selanjutnya nanti pakai surat rekomendasi pesertaan yang besar. Untuk rawat jalan itu nanti kita tinggal menunjukkan untuk yang di puskesmas tinggal menunjukkan surat kartu peserta saja atau surat rekomendasi pesertaan. Tapi untuk di rumah sakit sama syaratnya juga dengan KTP dan KK, kemudian juga ada penjaminan awal dan akhir yang nanti proses pengurusannya 2 kali 24. Jadi intinya bahwa nanti akan dari peserta ini akan mendapatkan kartu ya. Iya. Ini kalau langsung untuk pendaftaran dan segala macam apakah dibatasi atau model yang akan dibantu tadi berjalan akan seperti apa? Sampai saat ini masih berjalan. Jadi sampai saat ini pun jika ada warga Gunung Kidul yang belum mempunyai kartu jam besar bisa mengurus di Pemda bagian kesehatan. Di Pemda ya Bu ya? Iya. Bukan di dinas kesehatan. Bukan. Dari KK ya?
kalau di Banten kan di BPKK. Kalau ini kalau di BMJK berarti di pemerintahan, jadi bagian kesetanya. Kalau yang satu dengan bidang kesehatan. Oke. Semuanya jadi untuk jabatan itu terangkat COP. COP. Coordination of benefit berarti yang dibiayai. Biaya pertama jadi ada manfaat antara sharing, model sharing. Jadi pembiayaan yang dibiayai oleh kalau pembiayaan yang dibiayai oleh pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Seperti itu ya Bu. Berarti itu bukan bagian kerja itu ada di lantai atas atau di bawah. ya ada di lantai 2 ya dia orang-orang tadi biar apa Satpol PP-nya yang ngangkat benar-benar. Data juga nantinya. Oke. Nah, ya kasih gitu loh. Karena juga kadang-kadang penataannya kadang-kadang sudah disesuaikan itu ya Bu ya. Oke, ada beberapa ada tanggapan atau pendapat sebagai penulis. Oke, ada pertanyaan dari grup itu, monggo Pak. Nggak apa-apa Pak. Kalau bicara nanti saya pelan-pelan nggak apa-apa. Selamat siang Ibu. Nama saya Yunianto. Saya juga kurang, tapi sebelumnya minta maaf kalau suara saya nggak tertutup karena yang ingin saya tanyakan ada beberapa hal. Yang pertama, saya dulu peserta Jamkesmas yang waktu keluar pertama untuk keluar ini kan kalau sudah jadi peserta Jamkesmas, kalau masa berlakunya Jamkesmas itu habis harus betul-betul perpanjang mana Ibu. Terima kasih. untuk semua warga Borobudur kembali lagi belum punya jaminan apapun Pak, kami sarankan untuk mengurus surat rekomendasi Jamkesmas. Jadi baik itu warga yang belum punya jaminan ataupun belum punya jaminan, kami harap agar segera mengurus surat rekomendasi Jamkesmas. Walaupun memang yang dianjurkan yaitu warga yang benar-benar butuh dalam artian akan segera menggunakan. Kemudian untuk bayi baru lahir juga yang memerlukan, memang kami anjurkan juga segera mengurus surat rekomendasi pesertaan Jamkesmas. Caranya seperti yang tadi sudah dianjurkan, yaitu yang ke desa, kemudian nanti bisa ke kecamatan dan ke desa. Kemudian untuk kartu peserta Jamkesmas memang masa berlakunya habis pada tanggal 31 Desember tahun. Tapi selama belum ada pemberitahuan lebih lanjut, kartu tersebut sudah berlaku Pak. Jadi kami juga sudah informasikan kepada PPK Jamkesmas, PK Puskesmas maupun rumah sakit bahwa kartu yang lama masih berlaku. Jadi masih bisa digunakan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Dan dari Borobudur, saya itu pernah mencari itu surat di puskesmas satu klien itu ditolak. Alasannya gini, berkali-kali kok minta itu rujukan untuk berobat ke rumah sakit. Nanti saya pihak rumah sakit itu BPJS Puskesmas itu saya nanti dimarahin pihak rumah sakit. Sudah paling 2 kali. Terima kasih Pak. Untuk surat rujukan itu kan berlakunya 1 bulan Pak. Jadi jika itu masih dalam 1 bulan, tidak perlu minta surat rujukan lagi. Kemudian untuk surat rujukan memang harusnya berjenjang, jadi dari PPK 1 ke PPK 2 kemudian ke PPK 3. Kurang lebih seperti itu. Sudah selang beberapa bulan, tapi 3 bulan itu ditolak. Ini kemarin sudah minta rujukan, nanti saya yang dimarahin. Untuk prosedurnya rujukan kan memang seperti itu sih Pak Bu. Jadi memang harusnya jika itu sudah kasih bulan memang harusnya dibayar. Pernah itu belum sampai 1 bulan, hanya habis
rujukan itu memang yang bersangkutan harus hadir langsung untuk diperiksa, karena sebagai kendali mutu dan juga kendali biaya jika itu nanti bisa dilayani di puskesmas maka tidak perlu dibuatkan rujukan. Tapi jika memang ternyata tidak sesuai dengan prosedurnya, maka itu sebagai bahan evaluasi bagi kami agar nanti bisa untuk perbaikan belum bulan meminta lagi, padahal tiga rumah sakit itu menolak pemerintah Wonosari minta lagi, padahal sama. Tapi ini ya, persoalannya sebenarnya masalah rujukan, jadi memang mekanisme jadi kalau nanti diutarakan yang benar bahwa itu hanya waktunya 1 bulan karena ini mungkin takaran saya bahwa biar rumah sakit setiap periksa harus ada rujukan ya, seperti itu ya. Mungkin ini PR untuk mekanisme ya, dan kita bagaimana mekanismenya harus dilayani, mekanisme layanannya bagaimana seperti apa. Kalau di sini kita lebih ke mekanisme pesertaan kemudian, jadi nanti kita diskusi yang lainnya aja biar untuk apa namanya, biar untuk menyambung masalah ini, karena kalau kita terlalu ke pelayanan pasti akan panjang sekali, banyak keluar teman-teman. Tapi intinya bahwa kita lebih ke pesertaan. Oke, saya bantu sedikit mengenai rujukan. Betul, memang rujukan itu berlaku 1 bulan dalam kasus yang sama, Ya. dalam diagnosa yang sama. Kalau ada kasus dan diagnosa beda, 1 bulan minta 2 kali tidak masalah, kan kasusnya beda. Tapi biasanya kan gini Pak Konsewu ya Pak, memang rujukan itu kan bukti bahwa di pelayanan itu tidak bisa dilayani, maka perlu rujukan. Kalau di tempat tersebut bisa dilayani, memang tidak perlu rujukan. Jadi rujukan itu bukan atas permintaan pasien, tapi rujukan itu atas indikasi medis. Itu biasanya kan terkadang kita itu miskomunikasinya kan di situ. Pasiennya ngotot minta rujukan, sementara sebenarnya bisa ditangani di sana kan gitu. Gitu. Kecuali dalam kasus-kasus yang rutin seperti HD dan lain-lain, itu nanti kalau memang sudah itu kasus rutin, jangan minta rujukan ke puskesmas, minta aja surat kontrol dari rumah sakit tersebut, itu gantinya rujukan. Gitu. Jadi itu Pak Sewu ya, rujukan itu bukan surat pengantar kalau kita ngurus KTP itu. Jadi rujukan itu atas indikasi medis, memang bukan permintaan pasien tapi atas indikasi medis. Gitu. Jadi kalau minta 2 kali, 3 kali tidak masalah. Tapi yang penting kan atas indikasi medis tersebut. Dan sekarang ada perbuknya loh mengenai rujukan, sistem rujukan itu ada perbuknya nomor berapa? Nomor 59 tahun 2012. Itu nanti bisa diakses ya. Perbuk nomor 59 tahun 2012. Tahun 2012. Baru Ya. juga ya? Ya, sistem rujukan di tinggi. Oke, itu aja. Gitu aja. Terima kasih. Ya. Mengenai rujukan ini memang yang tadi sebenarnya tidak ada ketentuan setiap rujukan itu berlaku untuk 1 bulan. Jadi rujukan itu berlaku misalnya untuk 1 bulan itu kasus-kasus tertentu. Jadi biasanya untuk penyakit-penyakit kronis. Nah misalnya kalau yang 1 bulan itu biasanya untuk penyakit gula, stroke, asma, misalnya seperti itu. Yang Tapi kalau pengobatannya rutin gitu ya? iya, yang kronis atau mungkin yang bisa dilakukan dengan sakit jiwa, seperti itu. Jadi tidak semua penyakit, tidak semua rujukan itu bisa berlaku 1 bulan. Jadi memang harus sesuai dengan indikasi medis, dan kalau memang mau berbuat lagi dengan penyakit yang berbeda atau kasusnya, memang sebaiknya periksa melalui PPK. Oke, terima kasih. Ini saya menawarkan kita nanti berburu dan jam 12. Satu lagi, Masih ada 2 provinsi juga. Ya, kemudian nggak ada. Atau kita Sleman dulu, dulu ya istirahat, itu sudah dinyatakan juga. Makanya plasma. Oke, Sleman dulu ya. Ya. Biar nanti untuk itu kemudian gongnya diisi. Kalau kemudian ada dua hal yang perlu kita dengar di sini adalah tentang jangkar sos dan jangkar sus. Jadi ini juga dan jangkar mas. Tinggal lihat ngawet dari sini. Pokoknya kita buka dari Sleman tadi juga sudah dipaparkan oleh
dulu. Intinya pertanyaannya sama. Jadi monggo. Ya. Karena ini sebenarnya kan jaminan kesehatan ini sebenarnya sistemnya itu sama mas. Jadi mau kabupaten mana pada dasarnya badannya itu sama, sistemnya sama. Jadi mungkin hanya beberapa teknis saja yang berbeda. Jadi betul, jadi sama. Kalau di Sleman itu saya berbicara kepesertaan dulu. Saya nggak bisa disebutkan dari sini. Ya. Jadi saya berbicara kepesertaan dulu. Jadi di Sleman itu pesertanya, nah itu ada perpu kita pakai di tahun 2012 nomor 41 tahun 2012. Tapi di tahun ini akan diganti 2011. Ya betul, itu kita pakai di tahun 2012. Nah, ini kepesertaannya itu ada dua. Kepesertaan dengan iuran jalur kerja dibayar oleh pemerintah daerah. Berarti ini mencakup keluarga miskin, keluarga rentan miskin, dan warga yang oleh daerah mendapat penghargaan seperti pamong dan perangkat desa. Nah itu semua sudah dibiayai preminya oleh pemerintah. Pertanyaannya bagaimana dengan orang yang nggak masuk daftar itu kan gitu. Nah surveinya ini sendiri yang menentukan anggota ini bukan Jalkesda tapi Badan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Kamti. Nah dia yang menentukan. Jadi kita ini di UPT-JPKM hanya mendapat nama by name by address. Ini loh orang yang harus melayani. Jadi UPT-JPKM pun kalau ditanya siapa yang masuk ya cuma buka database. Jadi tidak berhak menentukan. Jadi biar fair mainnya gitu ya. Yang bayar berbeda dengan yang menentukan. Yang menentukan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana itu. BKKP ya? Apa itu baca BKKP? Nah itu yang menentukan Dinas KP lah ya. Itu yang menentukan pesertanya. Kecuali yang pamong tadi itu sudah memang dihargai oleh Pemda Sleman sehingga dibayari. Itu sekitar 3.200 orang. Itu yang dibayari. Pertanyaannya nggak dibayari gimana? Ada yang mungkin sudah dapat Jalkesmas, yang nggak dapat Jalkesmas gimana? Ya. Gitu ya mas. Ini di luar jam dapat semua jam-jamannya. Ini di luar jam-jaman semua pak, nggak punya jam sostek lagi. Nah ini kita membuka program mandiri mas. Program mandiri. Jadi kita menganggap orang yang kemarin tidak masuk daftar itu juga perlu di-cover dengan cara mandiri. Jadi dia membayar dirinya sendiri. Nah dengan premi seharga sama dengan premi yang misi tadi, Rp120.000 per jiwa per tahun. Nah ini swadaya, jadi kembali karena juga kita akan menuju SDSN 2014 yang faktanya juga preminya nggak akan dibayar semua oleh pemerintah. Jadi ini memberdayakan masyarakat Sleman belajar untuk membayar diri sendiri. Dengan premis itu, berarti implikasinya mau mandiri mau miskin haknya dan kewajibannya sama semua di BPJKM karena jumlah preminya sama gitu. Jadi haknya kewajibannya sama untuk BPJKM. Nah sekarang kita masuk ke prosedur. Cuma ada sedikit reward ya untuk yang membayar mandiri ini. Mereka itu selain diberi kartu yang memang seperti SIM ada fotonya, jadi harus megang kartu itu. Dia itu berhak memilih kelas di rumah sakit, tapi penggantian tetap kelas 3. Nah itu karena memang rata-rata orangnya agak mampu, males kadang-kadang di kelas 3 ya kan. Ya udah terserah pak, mau di VIP tapi bayar sendiri nanti ya sharingnya gitu. Jadi bayar di kelas 3. Nah prosedurnya bagaimana sama dengan bapak-bapak yang lain. Kita mengadopsi sistem askes, jadi harus puskesmas. Jadi puskesmas ini sebenarnya boleh dibilang itu gatekeeper, penjaga gerbang. Jadi begitu masuk ke sistem, dia duluan di depan. Gitu. Jadi apapun alasannya, ya keputusannya itu di situ. Jadi kalau memang ada bahasa, kalau pasien datang, saya pengennya, nah itu udah salah mesti dari awal. Mesti dari puskesmas nanti udah mendapat resistensi. Ini yang sering dikeluhkan masyarakat merasa kurang diperhatikan karena memakai Jalkesda, karena banyak memakai ember-ember pengennya. Tapi kalau ikut prosedur seperti ini ke puskesmas, kalau memang puskesmas tidak mampu dirujuk, itu nanti tidak akan menjadi masalah. Jadi ke puskesmas di Sleman ada 24 itu sudah gratis semua untuk pelayanan puskesmas, psikologi itu sudah masuk. Nah dari situ kalau memang puskesmas tidak mampu tentu akan dirujuk ke PPK 2. PPK 2 itu seperti setara RSUD Sleman atau RSUD Kota. Kalau nggak sanggup, gimana lagi? Tentu ke PPK 1. Mana? Seperti Sarjito, Bethesda, Panti Rapi. PPK 3. Kalau nggak sanggup lagi gimana gitu? Ada tetap jawabannya. Itu bisa ke rumah sakit rujukan di Jakarta, Cipto atau Harapan Bina monggo. Karena kartu kita ini adalah portable mas. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Bisa nasional kan ya, gitu ya? Bisa. Jadi intinya, tapi ada syaratnya. Itu ada
Jadi kita ini kerjasama dan di Jogja itu 42 rumah sakit, kecuali rumah sakit kota ini perlu dicatat ini yang belum sepakat. 42 rumah sakit, tapi walaupun kita perlu bekerja sama dengan rumah sakit A, B, C, asal dia mau menagihkan ke Sleman itu nggak masalah. MOU nanti kita susun lagi setelah ada kerjasama. Jadi mau di Jakarta, mau lagi mudik ke Surabaya, asal dia mau mengklaimkan, mau menagihkan ke Sleman, itu tidak masalah. Jadi kalau kemana-mana artinya di bawah, jangan nggak di bawah. Nah itu keuntungan dari ini. Ya, KKM ini juga gitu sama kita berlakukan. Yang penting kartunya di bawah, karena haknya itu tadi sama. Jadi kita ini juga punya mas pasien di harapan kita sekarang di situ ada yang ya saya penting mereka mau menagihkan ke sini nanti MOU kita susun untuk yang belum. Itu ya cuman sekarang yang menjadi masalah itu sering yaitu tadi karena punya jam kerja masyarakat ragu mau ngomong saya mau pakai jam kerja tagihan besar mas pulang baru ngomong. Nah itu jadi sama seperti Bantul kita memperlakukan 2 kali 24 jam harus lapor minimal ke rumah sakitnya supaya rumah sakitnya itu dia kan punya lain sendiri ya jam kerja berarti ini loh programnya obat-obatnya ini kalau umum ini loh nah seringkanya sama di situ dia masuk ke jalur umum baru nantinya jam kerja nanti konsernya itu besar sekali. Nah caranya gimana mendapatkan pelayanan ini? Jadi kalau dia yang bukan kasus emergensi ngambil rujukan lalu ke jam kerja dulu ngambil penjaminan berlaku sebulan untuk penyakit yang sama. Kalau beda boleh di-update kembali. Nah nanti setelah mendapat penjaminan begitu pasien pulang kan keluar tagihan dibawa dulu ke Jakpus Sleman langsung kita hitung dapatnya berapa jadi pasien tinggal membayar posteriornya. Kalau yang di luar daerah pakai teks biasanya pelayanan pakai teks. teksnya itu ditanggung oleh pasien berarti ya? Iya teksnya ditanggung pasien biasanya sih keluarga pasien boleh terserah tapi biasanya biayanya jadi ditanggung pasien mungkin kadang dibantu rumah sakit ya teksnya tapi nanti jadi tercas ke pasien pasien. Jadi untuk namanya itu nanti jadi tinggal membayar selisihnya. Tapi besaran yang kita bayar kita ini sampai Juni ini SMA masuk masa transisi. Jadi sebenarnya kita mau menetapkan dinasti bisnis untuk mulai Juni 2013 artinya kan gratis ya dinasti bisnis sistem dinasti bisnis. Tapi itu kan baru Juni. Nah untuk sekarang kita anggap transisi memakai tarif RSUD Sleman. Sehingga kalau masyarakat Sleman masuk ke RSUD Sleman sudah gratis. Apapun tindakannya berapa hari pun sudah free. Kalau pihak swasta ya nanti dikurangkan. Nah untuk rawat jalan untuk detailnya seperti saya bilang tadi untuk rawat jalan RSUD Sleman gratis. Untuk rumah sakit pemerintah manapun rawat jalan gratis termasuk Sarjito. Ini sebenarnya kita kembangkan karena masalah tahun lalu dengan Sarjito dengan sistem paket. Mereka nggak bisa mengakomodasi seperti kota tadi paket 150.000. Mereka kesulitan kita kasihan sama mereka karena tahun depan pun mereka harus dinasti bisnis juga. Nah jadi kita malah jadi untuk pasien rawat jalan atau sesuai rujukan walaupun itu radioterapi, kemoterapi, rawat jalan itu sudah gratis. Kalau kita kembali lagi tentang pesertaan ini yang menjadi ada menjadi rawan di masyarakat tentunya di perusahaan. Kalau kita bisa di perusahaan kan oke lah itu benar-benar miskin tidak masuk perusahaan tapi benar-benar miskin di dalam lapangan. Solusinya apa kalau memang tidak bisa mampu membayar tentang yang premi dan segala macam itu? Solusinya kira-kira apa untuk teman masyarakat miskin ini entah itu di level atau non level kan udah bawah juga bukan hanya di level aja tapi non level yang lain ini mendapatkan jaminan seperti apa langkah yang lain dari Jakpusda itu tadi. Kalau di Sleman berarti itu saya tidak tahu jalannya kemana karena dia harus ngecek dulu dia masuk KKM kan rentan anggaplah nggak masuk ya berarti untuk sekarang ini jalan satu-satunya harus membayar itu karena ini kan istilahnya unlimited mas jadi saya rasa worth gitu jadi memang akhirnya banyak masyarakat yang arisan jadinya di Sleman pakai uang RT nanti nyicil ke RT-nya 5.000 sebulan ada yang begitu karena saking mereka pinnya jadi data statistik tahun lalu aja kita pesertanya hampir 33.000 ada yang masyarakat yang menurut saya juga cukup mengejutkan karena kita sendiri cukup pesimis dengan program ini. Nah ternyata mereka sampai bikin arisan begitu saking pedulinya. Tetap harus bayar gitu ya. Tetap harus bayar. Berarti tidak ada solusi kayak daerah yang lain kayak KTK dan segala macam sudah bisa dimungkinkan. Karena untuk Sleman di awal tahun itu sudah
Iya, mandirinya langsung ke jam besar. Tapi haknya sama. Tapi misalkan ada yang ketinggalan misalnya yang seperti Mas Dito katakan tadi, itu kira-kira kalau misalkan dia mengusulkan ke KPU itu bisa nggak? Nggak bisa, karena datanya sudah di-lock. Sudah di-lock. Jadi, ya, dia hanya bisa ke sana, misalnya kartunya terisut, dia hanya bisa ngecek ke sana. Saya masuk. Tapi satu-satunya jalan harus ke jam. Jadi intinya bahwa dalam permasalahan di Jambres dan Sleman ini adalah orang yang orang miskinnya sudah ditetapkan oleh dengan kabupaten itu sendiri. Itu orang miskin. Kemudian kalau yang modelnya yang prabayar adalah baik atau model yang berbayar ini adalah kapanpun bisa. Apa ada waktunya? Setiap hari juga. Jadi tidak ada waktu. Kapan butuh silakan mendaftar, nanti berlaku setahun itu mulai mendaftar. Karena prinsipnya yang dipegang adalah bagaimana kemandirian masyarakat terhadap betul. Berarti pertanyaannya itu begini, pengetokan palu itu per tanggal berapa, kemudian proses untuk misalkan kita merasa miskin sekali gitu ya, kita merasa miskin sekali. Nah itu proses kita mau daftar itu, misalkan kita ingin daftar keanggotaan yang benar-benar gratis tadi yang didata oleh KPI itu tadi, itu mereka itu mulai proses pendaftaran per tahun ya, misalkan kita mau 2014 mau daftar misalkan, itu kita ancang-ancangnya itu kira-kira mulai sekitar bulan berapa? Ini sebentar, ini sepengetahuan saya nanti bidangnya mulai, tapi biasanya untuk tahun 2014 mereka mulai di Mei bulan sekarang. Nah misalnya nggak masuk, kan ada rujukan dari RT RW, biasanya orang yang nggak masuk, yang masuk itu biasanya dipamankan di kecamatan atau kelurahan. Nanti yang dicoret sampah kan masyarakat harus tahu. Nah tapi walaupun masih ada yang hacker, biasanya diminta keterangan dari 10 orang tetangganya gitu. Ada prosedur gitu. Jadi menyatakan dia miskin. Itu pun harus ditempuh sebelum divalidasi. Perlunya itu per tanggal berapa? Ya sekitar akhir tahun. Tapi pendataannya seperti tahun lalu dimulai bulan Juli. Berarti pendaftaran mulai sekitar Mei, kita bisa siap-siap mulai sekitar Ya, Mei. ya. Nah, dan ini per tahun, data untuk miskin ini per tahun Per berapa? tahun berubah karena kan ada yang Jadi jadi. daftar. Ya itu per tahun memastikan. Sebenarnya intinya bahwa pendataan ini sebenarnya dilakukan oleh pemerintah Sleman itu adalah sebenarnya per tahun dilakukan. Karena untuk hati-hati karena indeks tentang kemiskinan juga akan berubah. Jadi indikatornya juga harus berubah juga. Jadi saya nggak tahu ya, ini jadi hal yang menarik bagi teman-teman karena sifatnya kemiskinan itu tidak membuat masyarakat itu tergantung pada pemerintah, tapi bagaimana masyarakat itu mandiri. Ini yang menarik. Ya, yang menarik di situ. Mungkin itu atau ada yang perlu pertanyakan buat dari Sleman? Oh, kantornya juga baru ini. Teleponnya juga tetap. Karena sudah paten masyarakat dan apa. Berarti itu yang pegang berarti. Jadi handphone ya. Teleponnya tetap 7111 227. Alamat kantor. Jalan Kalimantan. Gang Ambalan. Oh, jauh Pak ya. RT 2 ya. RW 058. Peleburan Purwosari. Masih kompleks di Pemda, Bu? Masih kompleks di Pemda? Bukan, baru pindah, jadi dari perempatan Kaliurang itu ketungan ke utara sedikit. Belokan kedua masuk. Jadi kalau kedua kan ketemu lagi. Langsung belok kanan dan Malah jauh ya dari ya, jadi jauh dan urusan kecil. Lewat yang ke Kaliurang itu Bu. Yang ke Ban Kaliurang. Tapi ini masih masuk tapi enggak jauh. Ya, tapi saya mau menambahkan satu lagi tadi. Ya, monggo. Itu kita itu tidak ada maksimal, tadi 5 juta kalau nggak salah tulisannya. Kalau di sini tidak Nggak ada maksimal, jadi setiap kali tidak dapat 100 juta, kalau memang masih ada butuh kita produk lagi hitungannya. Yang tidak pernah. kita membayar 120.000, ininya dibayar pemerintah atau tidak mandiri. Iya. Total coverage-nya adalah tidak ada. Kalau masalah untuk alat bantu, Udah alat bantu tadi itu juga proses koreksi itu sebenarnya sama-sama bantu dan lainnya sesuai dengan hitungan asuransi adalah 50%. Jadi bukan semua, ya 50% dari harga terhadap pasangan. Itu nanti kita sendiri yang menyuplai. kacamata lu juga sama Kacamata juga. Ada batasan kayak kota membantu tadi. 150.000 dengan koreksi. Nah, ini koreksi. Jadi kalau dia dokter 1, kalau jadi 1,5 ya nggak dapat juga. Koreksinya harus 1 minus 1. Mungkin sama. Jadi sebenarnya ini hitungannya sama kok, Mas. Setiap asuransi. Jadi yang
menjamin itu adalah seperti yang sama seperti diatur ditambah penyalahgunaan narkoba dan usaha bunuh diri. HIV itu sudah punya program sendiri, itu sudah gratis, tapi itu kan sering ada ikutan pneumonia, infeksi otak itu boleh kita jamin lagi. Jadi terbuka untuk umum. Boleh dengan catatan bukan mengobati penyakit HIV-nya, tapi adalah sampingannya dia kan mesti banyak misalnya itu. Oke. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman monggo di belakang Bu mau bertanya. Mohon maaf. Langsung aja. Kita setengah satu ya, mudah-mudahan ya. Sebelum setengah satu kita makan siang dulu. Terima kasih. Ini Bu, kami kan dari Persatuan Penjara Data dan kita juga di sana. Kita punya permasalahan untuk masalah anak-anak yang fisioterapi. Kemarin itu pada tahun yang kemarin ada yang mengeluh, mereka itu menggunakan jam kerja masih bisa, tapi untuk tahun ini tidak bisa lagi. Apa itu memang benar ketentuan seperti itu? Karena selain dia merasa tidak punya jaminan, kemudian mendaftar yang masih 61.000 itu, tapi kemudian dia manfaatkan untuk terapi anaknya 1 minggu 3 kali, karena kalau bayar mereka sudah tidak mampu lagi. Akan tapi pada tahun 2013 ini, menurut informasi dia dari rumah sakit, kebetulan dia terapi di Gracia itu sudah tidak berlaku lagi. Dan kemarin kita masih sempat punya data untuk jam besar, akhirnya dilihatkan ke jam besar Sabda ini gitu. Tapi untuk tahun berikutnya kita bingung lagi apakah ada perubahan aturan lagi, karena di Sleman ternyata banyak sekali Bu anak-anak sipil yang setiap minggu harus terapi. Itu apa solusi yang harus mereka gunakan agar tidak banyak biaya yang dikeluarkan, karena biasanya mereka juga orang-orang yang kurang mampu. Kemudian yang kedua yang mau saya tanyakan untuk bantuan alat bantu, bagaimana caranya sehingga bisa mendapatkan 50% bantuan. Untuk yang tahun lalu fisioterapi itu sebenarnya nggak dibatasi, jadi kami mungkin masih sharing ya, asal sesuai prosedur. Nah untuk yang tahun 2013 itu sudah kita keluarkan dengan konsep rawat jalan, asal sesuai prosedur, sesuai sistem rujukan, berarti sudah gratis asal di rumah sakit pemerintah. Gracia justru kita punya satu gratis. Iya. Kampusnya ditolak apa? Awal Januari. Kebetulan saya juga punya satu anak yang diterapi di Gracia karena dia merasa tidak enak di Sasino. Jadi dia pindah ke Gracia, dia soalnya bilang karena lebih manusiawi, saya juga nggak tahu maksudnya. Tapi yang jelas ibu itu sudah free di Gracia. Nah mengapa ada satu yang ditolak? Berarti mungkin seperti tadi kita dikasih nama, mungkin kita verifikasi, dia nanti boleh kita dikirimkan namanya. Nanti kita cek. Tapi yang jelas kalau dari di Gracia seharusnya sudah gratis. Karena itu kita akan rumah sakit kita. Jadi dokter tindakan obat asal generik, lab asal sesuai indikasi medis, ronsen sudah siap. Iya, asal sesuai pemerintah. Nanti kalau ada, nah itu kartu dipastikan Bu berlaku enggak, dia sudah punya penjaminan enggak, gitu. Iya, mungkin ada miskomunikasi aja. Tapi boleh kita tanya. Pertanyaannya gini, apakah kartu yang 2013 ini sudah dikeluarkan? Karena kan kita bicara kartu itu kan prosesnya udah panjang. Jadi kalau waktunya ada segala macam, karena kan pemerintah habis dari namanya kita dari 2012 Januari sampai 31 Desember 2012 itu kan baru ada masa pergantian 2013 ini. Kartunya memang sudah jalan atau ada batas waktunya? Iya, jadi kartu itu langsung diprint, ada masa berlakunya. Iya. Jadi langsung kemudian 2013 pun sudah dicetak. Berlaku misalnya 1 Januari sampai 31 Desember. Ini udah ada kartunya, jadi itu yang perlu dicek oleh rumah sakit dan serta seandainya ada, saya mau pakai sekarang nih, kartu belum jadi, kita akan tetap bekali dengan SKP, surat keabsahan peserta. Ada surat pengantarnya. Ya, itu harganya itu sama dengan kartu, kekuatannya sama dengan kartu. Dan itu sudah kita sosialisasikan ke rumah sakit. Jadi tadi kalau ada apa-apa bisa mengaturnya ke sana. Silakan nanti kita. Oke, ada lagi teman-teman. Oh ya, alat bantu tadi yaitu sesuai indikasi medis, sama depannya dia butuh apa, nanti kita survei. Kalau memang dia ini membutuhkan alat itu seperti dokter akan kita survei harga nanti 50%. Iya, intinya
Ini yang peserta jam kerja Ini yang peserta jam kerja. Jangan datanya lewat data Iya. itu jam kerja pastinya. Pengoperasiannya itu jam kerja. Karena pasti lewat mandiri. Jadi Iya. langsung aja ke jam kerja. Tidak usah nolak jam kerja lagi. Tidak usah kemana-mana. Atau itu. Oke. Mau tanya Mbak, untuk yang mandiri itu pendaftarannya baik keluarga, baik atau per orang gitu. Maksud saya kalau misalkan keluarga itu kan terdiri dari istri, anak dan sebagainya. Apakah ketika suami ini bayar premi untuk dirinya sendiri itu sudah termasuk keluarganya atau per orang itu memang harus begini? Ini per orang. Ya, premi itu per orang. Iya, jadi bayi baru lahir misalnya, ibunya melahirkan, dia lahir normal, itu langsung ditanggung termasuk coveran ibunya. Ke sana dia harus didaftarkan. Iya, bayinya didaftarkan sendiri. Bayar sendiri full. Kalau ini oke, saya sedikit menambahkan gitu. Kalau melahirkan pada prosesnya melahirkan, perawatan bayi ada masalah segala macam, dia belum terdaftar. Nah, itu bisa nggak? Itu termasuk dalam satu nggak bisa. Harus didaftarkan dulu anaknya. Kalau memang bermasalah. Kalau anaknya bermasalah itu harus didaftarkan dulu. Kalau enggak, hanya mendapat paket lahir normal. Karena kita tidak. Dan kalau ini tiba-tiba kadang-kadang kan ada kasus ya. Iya, tetap harus tiba-tiba langsung mendaftar aja. Perkara kartunya nanti jadi kapan yang penting kan sudah terdaftar. Harus langsung didaftar. Jadi kelebihannya juga kalau misalnya ini kan pesertaan masih Desember dan mereka itu pekerja besar, mereka warga miskin gitu ya. Iya, mandiri atau yang mana? Beda juga. Kalau Sleman nggak ada mau miskin nggak? Ya oke, Yang ketiga kita aja. Kemudian kan pesertaan itu kan ditetapkan di per tahun. Itu yang miskin dong. Ya, ya. Itu mereka tidak misalnya bayi lahir kemudian dia bermasalah kan itu kan belum masuk di daftar yang di-cover oleh pemerintah daerah gitu kan. Misalnya ekstrimnya dia katakanlah dia lahir awal tahun dia baru bisa masuk di daftar itu kan tahun berikutnya. Tapi ternyata bayinya lahir itu masalahnya benar dan itu keluarga tidak bisa dari mana. Nah itu jadi makanya tadi perlu dipisahkan mandiri sama miskin. Khusus untuk miskin yang anaknya lahir setelah pendataan itu otomatis masuk dalam kartu bapaknya karena kartu di situ sekeluarga. Kartu pemegang kartu di situ isinya sekeluarga. Kalau di Jabar jadi ada dua kartu berarti. Ada dua kartu. Kartu miskin dan mandiri. Nah, dan miskin ini isinya satu keluarga. Tapi preminya di pemerintah tetap dikali anggota keluarga. Nah, begitu ada anak yang lahir, misalnya pendataannya Mei, anaknya lahir 31 Mei, ya kan udah lewat. Ini walaupun namanya nggak ada di situ, itu otomatis di cover. Jadi kalau dia miskin itu kembali lagi kalau yang miskin dan rentan miskin itu bisa di cover. Otomatis sesuai dengan data yang sudah namanya ditetapkan oleh kemudian kalau yang mandiri itu memang harus wajib langsung mendaftarkan. Walaupun sebenarnya mekanisme sama ya. Kalau mandiri daftarnya berbasis suara atau boleh boleh perorangan. Jadi mungkin mau bapak itu nggak masalah. Bapakku aja yang mungkin sering kontrol gitu dulu. Saya nyoba siapa tahu prosedurnya boleh. Jadi perorangan boleh. Ya, kapan itu dibatasi untuk Sleman atau kan di luar Sleman bisa? Sementara ini kita batasi untuk Sleman. Tapi karena takut lonjakan penduduk, untuk yang luar Sleman kita tes dulu. Jadi kalau sakit nggak bisa ikut, harus tes macam-macam. Yang punya KTP Sleman pun minimal 6 bulan domisili di Sleman. Jadi kelihatan dari KTP-nya. Karena ini menghindari lonjakan penduduk di Sleman. Takutnya nggak. Kalau di kota tadi kan asal KTP kota bisa gitu. Nah, ini kan asal KTP Sleman. Tapi walaupun sana tetap intinya tidak bisa untuk yang luar nggak bisa ya. Tidak bisa yang luar kecuali memang dia punya industri di Sleman. Seperti kan banyak industri plastik sarung tangan, itu karyawannya itu kan mahal, ratusan. Itu kita terima juga. Itu boleh. Ya, itu boleh. Betul apa? Dengan pertimbangan ketimbang mereka nggak punya jaminan, tapi kan anggotanya mahal. Ya. Hampir sama asuransi ya. Iya, asuransi. Terima asuransi. Tadi saya dengar Ibu mengatakan bahwa yang asuransi itu sudah karena setahu saya yang tahun 2012 ini itu yang hanya yang miskin saja yang dapat
karena yang melakukan surveinya juga dinas KB, tentu yang bertanggung jawab nomor satu mereka. Sementara ini mereka baru menggunakan kartu yang miskin. Saya nggak tahu targetnya yang rentan kapan, tapi yang jelas untuk masyarakat rentan yang mau mengakses itu nanti biasanya dibekali surat sama SKP tadi, Mbak. Jadi boleh ngambil surat ke dinas KB, nanti dia bilang ini adalah benar rentan, silahkan dilayani. Jadi itu sama kekuatannya dengan kartu. Ya, yang rentan kan kemarin ada dari saran kami yang kita kontrol bukti 2 minggu sekali. Nah, kita akhirnya saya cobakan untuk ke kantor KPU itu ternyata memang sudah digunakan tapi setelah itu bingung juga mau bawa kemana, apakah sedang berjalan. Dan permasalahannya itu gini, sebenarnya tadi sudah disebutkan ya, dia itu benar-benar tidak mampu untuk membayar yang 121 itu. Kan nggak usah bayar, Mbak. Tapi nanti akan begitu membawa surat itu, Ini kan membuat jaminan. yang belakang sekali memang itu. Jadi yang membayar ini hanya mandiri. Miskin dan rentan di situ baiknya sudah kita terima di JPKM. Jadi tinggal melayani aja. Nanti kartunya itu yang DPKM itu Nah, kartunya itu terserah dinas KB. Itu tanggung jawab mereka. Saya juga nggak tahu bentuknya konsepnya gimana. Tapi itu tanggung jawab mereka. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah hanya nggak mandiri karena mereka membayar langsung. Kartunya ada bermacam-macam ya. Hanya ada dua sebenarnya, miskin KKM sama putih biru yang mandiri seperti SIM. Kalau PT untuk PT-nya di apa namanya di skema ini lebih ke bagaimana prosedur pembayaran dan pengaksesan. Iya, jadi pengaksesan di JPKM sama khusus pendaftaran mandiri. Jadi hanya pelayanan asuransi plus pendaftaran mandiri. Klaim dari rumah sakit langsung ke PT. walaupun yang pakai yang miskin atau yang Iya, semua sudah. oke. Cukup jelas sudah ya. Oh, handle ya. Terakhir ya. Ya. Pada tahun 2012 itu sebenarnya untuk masyarakat Indonesia, tapi ini saya sharingkan karena ini jadi unek-unek saya selama 1 tahun ya. Ya, karena awal tahun 2012 itu kita punya teman yang itu opnam di rumah sakit Sarjito dengan menggunakan KKN itu kan tombolnya masih banyak sekali ya. Nah, terus untuk yang tahun ini 2019 ini apakah memang bisa diterapkan bahwa tidak ada yang kampanye? Nah, kemarin itu Bapak masukin 22 juta yang didapat berapa Mas? Nggak tahu ya bulan kapan Ibu gitu. Jadi beberapa kali yang ini itu kalau di Sarjito itu memang sudah habis. Jadi bayarnya sampai saya itu nomornya 50%. Saya 50% itu harus dibayar keluarga. Itu tidak peduli kita. Dan kita masih menemukan beberapa laporan. Jadi kalau pakai iuran yang bayar itu kalau di rumah sakit itu masih berkonsultasi 10%. Jadi tapi kalau ini benar kita biasanya yang dipakai oleh teman-teman advokasi itu untuk biar ini sama dengan apa tadi yang disampaikan itu kita sebut gitu kenapa seperti ini gitu. Dan kemarin kita nurunnya sudah sampai ke pojok misalnya jam kerja juga sampai kepalanya dan kemiskinan juga sampai kepalanya itu adanya segini. Jadi apakah itu yang tadi namanya tidak ada batasan dan sebagainya, tapi kasus yang kita dampingi itu barengan dua, yang satu 65 juta langsung dipotong 30 juta, yang 30 juta ya ditanggung keluarga, kemudian yang tadi 22 yang 10 tanggung keluarga, terus ya ini masih utang, kemudian tinggal sertifikat. Dan untuk praktik memang
5 juta langsung lunas bukan gitu. Sudah dapat 30 juta misalnya di bulan Januari. Sakit di Februari 30 juta lagi itu nggak masalah. Nah itu unlimitednya itu di situ. Nah, ini pertanyaan tadi bagaimana solusi tentang penyelesaian dengan biaya tadi yang kurang lebih visi tadi itu Bu. Nah, untuk yang memang karena kita sekarang saya bilang kembali transisi kita memang pakai tarif RSUD sehingga di saat itu mungkin hampir roboknya 40% yang miskin yang mandiri sampai 70% gitu Pak ya. Itu kenapa? Karena pemegang kartu mandiri itu kadang milih Pak karena punya duit saya nggak mau generik gitu karena mandiri itu kan orangnya membayar sendiri jadi kadang-kadang dia tidak mau generik sehingga posisinya pasti di obat sebuah obat nanti obatnya pasti yang paten karena dokter juga tahu ini orang mandiri kadang diberi pilihan walaupun tidak dipaksa sehingga orang yang diberi pilihan pasti mengambil yang lebih baik saya yakin nah itu tapi sebenarnya saya bilang tadi itu haknya sama di Jampes dan haknya sama anak tapi kan intinya tetap positif solusinya gimana seperti saya bilang mulai Juni kita akan berlakukan inasi bisnis Pak tadinya ini berarti tarif apa tarif Jampes Mas berarti kita harus MOU sama masyarakat sama rumah sakit mereka nggak boleh iur kalau kayak gitu masyarakat nggak boleh iur itu nah, jadi nggak boleh iur ini yang sama rumah sakit kita masih alat karena menurut mereka itu rugi masa inasi bisnis kata mereka rugi nah ini jadi maksud saya Pak sebenarnya kalau kita bicara inasi bisnis pasti jangan bisa di sini jadi banyak kasus bahwa di Papua pun juga jadi masalah juga kan sama juga di banyak masalah karena perhitungannya di sini kan pakai standar yang minimalis standar layanan kesehatan kan gitu. Jadi memang di rumah sakit yang nanti berdamanya dengan rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan Jampes Sekarang ini. Tapi untuk rumah sakit pemerintah lah minimal kita dengan ini dengan kita karena ini memang asuransi publik sosial jadi memang pasangan itu harus rumah sakit publik juga gitu loh jadi itu kan kita lebih gampang buat kebijakan lebih gampang mengatur jadi kalau udah nasi bisnis kalau negeri ya Bu ya itu pasti gratis mana pun ya gitu nih cuma kan ya jadi masalah mungkin gini kalau selama tadi karena memang masih standarnya standar pembiayaan di rumah sakit mungkin ini yang kemudian banyak tidak diterima teman-teman ini yang pertama nah terus kemudian untuk rumah sakit itu sendiri itu kan tarifnya beda-beda misalkan kelasnya rumah sakit harus diterima dengan kelasnya Sarjito ataupun Wiro Sabar yang tarif itu kan beda-beda saya pikir kendalanya akan di sini nah, kira-kira solusinya bagaimana ini kalau misalkan memang yang apa inasi bisnis itu mau diterapkan memang inasi bisnis ini sebenarnya idenya timbul karena perbedaan tarif tadi di rumah sakit pemerintah aja nggak sama gitu apalagi suasana dengan inasi bisnis ini orang rumah sakit yang kerjasama dengan instansi pemerintah itu harus manut gitu dan karena instansi pemerintah kita punya kekuatan memaksa karena kebijakan gitu loh ini kebijakan dari atas mereka mau nggak mau harus mau itu keuntungan instansi pemerintah kalau swasta kita jelas nggak bisa maksa nah itu ini kalau menarik saya harus potong karena sudah setengah satu jadi dari kita tidak melanggar kita tiba-tiba nggak makan siang sakit ya pada intinya diskusinya sangat menarik dan ini yang baru kita juga ternyata Sleman juga punya metode baru untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya jadi intinya bahwa kalau di sini bahwa setiap daerah dia punya background masing-masing yang punya kebijakan masing-masing dan ini juga dibuat kita untuk bagaimana membuat satu solusinya yang lebih baik mungkin kita istirahat kira-kira sampai jam berapa untuk mempercepat dan satu tapi kalau ada yang mau sholat silakan kita tidak ada yang sholat sambil berjalan aja monggo hidangan di belakang transfer kalau yang mau minum teh di belakang sudah disediakan juga ada teh monggo kalau es kan disediakan es mungkin kita tutup sampai kita ketemu kita duduk nanti setengah jam satu mudah-mudahan nanti jam 2 sudah selesai orang dari sini kan sudah mau masuk